sepertinya ada yang cukup lama, tapi nanti bisa didiskusikan menyelesaikan yang terkait dengan induksi dan juga yang terkait dengan ini, yang prinsip inklusi eksklusi. Oke, jadi langsung saja untuk hari ini karena ini masih pagi-pagi itu kan, supaya kalian pemanasan. Jadi yang kemarin kita sudah membahas beberapa latihan soal yang ada di sini. Nah ini ada yang ini ingin berkomentar nggak yang di nomor 5? Kalau misalkan nggak ada ya langsung saya beritahu ini ya alasannya kan. Kenapa kok bisa salah dan apa yang harus kita perhatikan ketika membahas terkait dengan induksi. Jadi pembuktiannya. Ini kan yang terakhir kan kemarin ini kan, sama yang di soal selanjutnya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, atau mungkin ada yang ingin berkomentar dulu ya. Kalau setuju ya berarti di kelas ini pun sudah nggak ada wanitanya kan, semuanya laki-laki. Ya tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kita coba bahas. Kata kuncinya intinya gitu. Jadi ketika kita punya suatu himpunan yang isinya ke satu orang, terus di sini ada misal si A ya, di sini si B kan. Nah ini himpunan, misal himpunannya X. Jadi ketika X ini kita keluarkan A, ini kan banyak isinya, karena dia K plus satu orang, kita keluarkan satu orang, berarti kan tinggal K. Di sisi lain, ketika kita keluarkan si B, ini juga sebanyak K. Nah, cuma yang jadi masalah adalah apa hubungan yang X dikurang A dengan yang X dikurang B. Jadi kalau kita lihat argumennya di sini, itu kan kita pengen menggunakan induksi. Jadi setiap kali kita punya suatu himpunan yang isinya K orang, kan mau disimpulkan laki-laki semua. Nah, padahal di sini kita punya dua buah himpunan dan ya ini tidak ada korelasinya ya. Jadi kita tidak punya korelasi antara dua buah himpunan tersebut. Jadi contohnya misalkan A-nya ini laki-laki, ya kan? Terus B-nya ini perempuan atau wanita ya. Nah nanti ketika yang A-nya ini dikeluarkan, ya X yang dikeluarkan A-nya itu, ya sangat mungkin semuanya masih tidak mungkin semuanya masih laki-laki. Kenapa? Karena ada si B ini yang perempuan. Tetapi ketika yang B-nya dikeluarkan, nah sisanya kita punya himpunan yang isinya orang-orang tadi. Nah tinggal ya sisanya yang lain kan, kalau misalkan sebelumnya memang yang lainnya itu laki-laki semua, kan bisa jadi laki-laki semua. Nah jadi yang jadi kendala di situ. Ketika kita mengeluarkan dua orang yang berbeda, jadi kasus pertama ini yang dikeluarkan, kasus yang kedua yang ini dikeluarkan, itu dua buah himpunan yang terbentuk itu adalah himpunan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa serta-merta untuk mengklaim kalau misalkan semua yang sisanya itu jadi laki-laki. Itu alasannya. Jadi hati-hati terkait dengan induksi. Nanti kita akan membahas terkait dengan induksi kuat ya. Jadi ini memakai induksi kuat. Jadi kita harus memastikan ketika kita memakai induksi kuat, ketika kita reduksi, dia menjadi, kalau N sama dengan K, jadi kurang dari sama dengan K, atau kan. Nah, nanti kita pastikan ya siapapun nanti yang direduksi, yang dikeluarkan, dia masih membuat kesimpulan yang benar. Jadi di situ ya. Ini untuk yang nomor 5, jadi untuk proof-nya ada kendala di sana tadi. Terus selanjutnya untuk yang nomor 6, ada yang sudah dapat jawabannya nggak? Ini kan kalau pakai induksi kan kelihatan aman. Karena start awalnya betul genap,
Terus langkah induksinya, kalau asumsinya sebelumnya dia genap, setelah itu ganjil. Setelah itu genap lagi. Ada yang mau berkomentar mungkin yang di nomor 6? Ini karena masih pagi ya, jadi kita refresh dulu kan apa yang sudah kita ini kan kemarin. Terutama latihan soalnya, karena latihan soalnya cukup banyak. Dan tolong untuk dicoba sendiri. Nah itu kalau misalkan pas di kuliah, ada yang merasa kesulitan ngerjain nomor berapa gitu, nanti tolong disampaikan saja, bisa kita bahas kan waktu di kelas. Jadi prinsipnya kita menuntut keaktifan masing-masing ya nanti ya. Karena ya teorinya nggak banyak ya. Cuma latihannya bisa macam-macam. Dan modifikasi soalnya itu bisa berbagai macam lah. Oh iya, ini sekarang yang nomor 6. Ada yang ingin berkomentar nggak? Apa yang salah dengan buktinya ya? Sebentar, saya masih udah koneksi kan? Soundnya kayaknya udah jalan. Ya. Ini laptop lumayan lama ya, sudah 5 tahun ada. Dari awal saya kuliah S3 2000 berapa berarti? 16 17 kayaknya saya bilang. Seumuran anak saya udah hampir 6 tahun. Jadi udah ada kendala di ini soundnya kan. Makanya kadang-kadang kalau pas online itu harus memastikan soundnya sudah nyala. Nggak ada yang mau berkomentar ini yang nomor 6. Ya, jadi kendalanya sebetulnya di sini. Atau coba direnungkan sebentar lah. Ini kan langsung kelihatan. Mungkin 5 menit. Oke. Silakan kalau ada yang mau berkomentar terkait dengan buktinya. Jadi kemarin kita sudah tunjukkan ya, ini teoremanya. Tetapi untuk N sama dengan 2 ternyata dia bukan even kan, tapi odd, ganjil. Tapi kalau kita lihat dari bukti induksinya, ya sepertinya aman-aman saja kan. Karena semua langkah itu bisa kita lakukan dengan ya nggak ada masalah. Tuh, nggak ada. Oke. Ya langsung kita bahas ya. Jadi kalau kita lihat dari 3 pangkat N dikurang 2 pangkat N, di sini ya, ketika N-nya sama dengan 0, misal ini Pn ya. Jadi P0 berapa? 0. Kalau N-nya sama dengan 1, P1 berapa? Kita punya 3 pangkat 1 kurang 2 pangkat 1 kan. Jadi, Bapak, yep. Izin Pak, saya boleh memberikan komentar Pak untuk yang nomor 6 tadi Pak. Oh iya, silakan.
Maaf Pak, saya aja boleh kembali sedikit Pak. Ah, Ya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, ini mungkin pendapat dari saya Pak. iya, Uh, Tadi kan Bapak mengatakan bahwa kalau 3/2 dikurangin 2/2 kan itu hasilnya ganjil ya Pak. iya, Nah ini kita akan membuktikan bahwa hasil nilai dari 3/K dikurangin 2/K itu bernilai genap ya Pak. Nah untuk yang pernyataan kedua itu kan diasumsikan bahwa 3/K dikurangin 2/K itu kan benar ya, genap. iya, genap. Lalu pernyataan ketiga akan dibuktikan juga bahwa 3/K plus 1 dikurangin 2/K plus 1 itu hasilnya genap. Nah, jadi saya untuk yang 3/K dikurangin 2/K itu kan hasilnya bisa genap atau ganjil ya Pak? Ya, dia ini lebih ke ganjil. Enggak, karena kan di sini kan kita punya ini kan. Pertama kan ini ya, ketika N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi ini asumsinya adalah ketika N sama dengan K, iya. Jadi PK itu kan benar kan. Kita mau menunjukkan kalau di sini ini benar, berarti selanjutnya kan juga dia benar. Harus benar langkah ya. Induksinya kan seperti itu. Ya. Lalu yang langkah induksi itu Pak, yang 3/K dikurangin 2K, terus ditambah 2 kali 3/K itu Pak. Maksud saya tuh 3/K dikurangin 2K itu kan bisa saja hasilnya genap atau ganjil ya Pak. Betul tidak Pak? Iya, kalau kita menggunakan langkah induksi, dia diasumsikan dia ini genap. Karena kita ingin sebelumnya benar, maka setelahnya itu jadi benar juga. Jadi kita tidak melihat nilai, ya kalau ini kebetulan mungkin masih mudah ya, kayaknya dimasukkan kan. Tapi kan ada beberapa kasus nanti belum tentu bisa langsung diverifikasi. Oke, baik masalahnya. Iya. Iya Pak. Iya. Saya juga tadi kayak agak keliru juga nih Pak. Tadi saya ngeliatnya, oh ini ternyata di jumlah semua ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Oke. Ya terima kasih sudah ini ya, memberikan pendapatnya. Ya bagus sekali. Jadi bisa apa ya, dengan sharing seperti itu kan bisa tahu bagian mananya yang masih ini. Karena kalau kita lihat ya, teorema yang benar ini adalah 3/N dikurang 2/N ini ganjil. Dia untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Ini bisa kita tunjukkan. Jadi untuk yang di kasus ini kendalanya itu sebetulnya kalau kita lihat ya, ini N sama dengan 2, P2 kan tadi 5 ya. Ini kan genap. Di sini ganjil. Ini ganjil lagi nih. Dan nanti kalau N sama dengan 3, kita bisa cek dia lagi-lagi ganjil. Nah, yang jadi kendala adalah di sini start awalnya. Jadi ketika kita punya suatu pernyataan, ini kan start awalnya kan dia genap. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika kita punya P0 ke P1, nah bisa dilihat yang di sini dia genap, yang di sini dia ganjil. Jadi dari sini, ya kan, kalau kita gunakan yang langkah induksinya ini, ya, ketika K-nya 0, terus di sini ketika K-nya ya K plus 1 ya, berarti kan jadi 1 kan. Kita sama sekali tidak menggunakan yang K-nya sama dengan 0. Jadi langkah induksinya itu bahasa sederhananya adalah kita tidak punya dia jalan dari sini ke sini. Tetapi menariknya adalah ketika kita asumsikan di sini genap, di sini nanti loncat jadi P2-nya juga ikutan genap.
loncat ke P3-nya juga ikutan genap dan seterusnya. Tapi kalau start awalnya di sini ganjil, nanti seterusnya nanti jadi ganjil. Nah, jadi kendalanya di sana. Jadi yang pertama adalah kita lihat initial value-nya. Jadi ketika P0, ya betul dia P0 genap. Tetapi langkah induksinya itu tidak bisa kita gunakan sebagai alas. Untuk menjamin P1 itu juga genap ya. Ya enggak? Karena kita punya kan untuk sama dengan 1, kalau kita masukkan ya di sini ya. Ini kan kondisinya kan dia jadi 3 pangkat 0 kurang 2 pangkat 0. Yang paling akhir ini ya. Ditambah 2 kali 3 pangkat 0. Ditambah 2 pangkat 0. Terus dikurang 2 pangkat 0 plus 1. Jadi kondisinya di sini betul dia genap, ini genap, ini genap. Tetapi ini jadi ikutan genap. Tapi ketika kita tambahkan 1, dia jadi di sini ganjil. Jadi kendalanya di sana. Ketika kita punya start awalnya dia benar, tapi induksinya itu tidak bisa menjustifikasi dari pernyataan pertama ke kedua. Meskipun 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya dia benar, tetapi dia menimbulkan ya kejanggalannya di sana. Jadi ini kendalanya di initial value-nya kan. Dan kalau kita mau menggunakan induksi, nanti untuk teorema yang di tengah ini, yang diberi kotak warna biru ya. Jadi saya buat biru. Nanti adik-adik bisa cek kalau yang di sini dia akan berlaku benar. Oke, semoga cukup jelas ya. Jadi alasannya itu. Nah, ini yang membedakan untuk mata kuliah ini dengan yang waktu di PLN. Jadi yang di PLN kan karena tidak terlalu banyak terbahas ya. Jadi fokusnya kan lebih ke bagaimana cara menggunakan induksi untuk membuktikan sesuatu. Nah, di sini kita akan menggunakan induksi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi problemnya itu bisa berbagai macam. Oke, sampai situ dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Sekali lagi mohon maaf tadi listriknya mati. Ini saya tether pakai handphone. Jadi ya yang jadi masalah kan kalau mati modem ikut mati ya. Ya inilah plus minusnya teknologi. Jadi dia membantu kita, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang ya belum tentu lah bisa ini. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan mungkin ini ya, kita masuk ke prinsip induksi yang kuat. Jadi apa maknanya? Ya start awalnya sama. Jadi kita ingin untuk inisialnya, jadi P dari N0 itu benar. Nah, bedanya dengan yang induksi sebelumnya adalah di sini asumsinya kita kan punya N0, N0 plus 1, N0 plus 2, N0 plus 3, dan seterusnya. Sampai misal di sini N0 atau inilah, ini sampai K lah suatu ini ya. Nah, asumsinya adalah seluruh yang ada di sebelumnya itu benar. Kita akan menunjukkan untuk kasus K plus 1, P dari K plus 1 itu juga benar ya. Jadi di sini kita punya PI, I-nya N0 sampai K, itu benar. Ya kan? Kita tunjukkan PK plus 1 itu benar. Jadi perbedaannya adalah asumsinya semua yang di sebelumnya, pernyataan sebelumnya itu benar. Kita menunjukkan satu setelahnya, itu pernyataannya juga benar. Nah, ini kelihatannya sederhana, tetapi ada beberapa permasalahan yang menggunakan induksi kuat itu ya lebih baiklah dibandingkan yang biasa. Jadi sebagai contoh, misalkan di sini kita punya perangko isinya 3 sen dan 5 sen. Nah, kita akan menunjukkan bahwa kita dapat menyusun perangko-perangko dengan nilai tepat 8 sen atau lebih menggunakan perangko-perangko ini. Jadi maksudnya bagaimana?
Jadi kita bisa lihat, ini kan ini ya, kita punya hanya 3 dan 5, ya kan? Nah, kalau 8, ini kan berarti 1 perangko 3 sen sama 1 perangko 5 sen. Iya nggak? Nah, 8 atau lebih, gitu kan? Berarti kan kalau 9 gimana? Ada yang tahu? Menyatakan 9, berapa kali 3, berapa kali 5? Tentunya nggak boleh negatif ya, yang di titik-titiknya ini. 3 kali 3 perangko 3 sen, Pak, sama perangko 5 sen. Ya, bagus sekali ya. Jadi 3 kali 3 ini 0. Kalau 10? 0 kali 3 perangko 3 sen dan 2 kali perangko 5 sen, Pak. Kalau 11? 2 perangko 3 sen dan 1 perangko 5 sen. 12? 12 bagusnya apa? 4 kali 3 ya. 0 kali 5. Kalau 13? Sudah mulai kelihatan nggak bentuknya? Ini 1 kali 3 tambah 2 kali 5. Benar nggak? Ada sudah melihat polanya belum? Ini 14. 3 kali 3 tambah 1 kali 5. 15. Sudah kelihatan belum ya polanya ya? Benar kan ini? Ini berarti 0 kali 3 tambah 3 kali 5. Kira-kira yang dilakukan apa? Ketika kita punya 1 5 sen, terus kemudian kita ubah jadi 2 buah 3 sen 3 sen. Nah, di sini kita nambah 1. Ya kan? Di sisi lain, ketika kita punya 3 buah yang 3 sen, 3 sen, 3 sen, kita ubah jadi 5 sennya 2, dia nambah 1. Nah, pertanyaannya, ketika kita punya nilai yang kita inginkan 8 atau lebih, selalu nggak kita bisa mempunyai kasus ini? Antara dia punya 5 sennya 1, sama 3 sennya 3. Kan selalu ada ya, ya nggak? Ini punya 5 sen 1, ini punya 3 sen 3, ya kan? Ini punya 5 sen juga, ini punya 5 sen, ya kan? Jadi ketika kita punya 5 sen, kita ubah jadi 3 plus 3, dia kan nambah 1. Terus kalau kita nggak punya 5 sen sama sekali gimana? Kita pasti punya 3 sennya ada 3. Ini punya 5 sen diubah, punya 5 sen diubah, 5 sen diubah. Ya bahasa mudahnya itu. Nah berarti asumsi induksinya gimana? Ketika N-nya sama dengan 8 jelas ya. 8 itu 3 tambah 5 ya. 1 kali 3, 1 kali 5 ya. Nah bagaimana kalau untuk asumsinya ya. Untuk N sama dengan K, kita bisa menyatakan dalam K itu ya sekian kali 3 tambah sekian kali 5. Ya kan? Diasumsikan ketika kita punya N sama dengan K, kita dapat menyatakan N sama dengan 3A kali 5B untuk suatu AB itu bilangan bulat tak negatif kan. Ya ini N gabung 0 ya. Nah berarti sekarang akan ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1. Kira-kira gimana untuk menunjukkannya?
Berarti kan ada dua kemungkinan ya di sini ya. Ya enggak? Jadi yang pertama adalah ketika B-nya itu lebih dari 0. Ya. Jadi ketika B-nya dia lebih dari 0, apa yang kita tunjukkan? K plus 1 akan sama dengan apa? A kali 3 ditambah B kali 5 plus 1. Nah, kemudian berarti dari sini kita punya A kali 3 tambah, di sini B-nya kita hilangkan 1. Dan ya kayak yang di ini tadi ya. Jadi 5-nya itu diganti 3-nya 2 kali. Jadi kita akan punya apa di sini? A plus 2 kali 3 ditambah B min 1 kali 5. Oke ya. Terus kemudian untuk kasus yang kedua ketika kita punya B-nya sama dengan 0, mau tidak mau karena K-nya itu lebih dari sama dengan 8. Mau tidak mau ketika kita punya K itu sama dengan A kali 3 tambah B kali 5, A-nya itu minimal harus 3. Ya enggak? A-nya pasti lebih dari sama dengan 3. Kenapa? Karena B-nya 0 kan. Dan K-nya lebih dari sama dengan 8. Kalau K-nya 2, A-nya 2 kan nggak mungkin. Baru 6 kan dapatnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa diperoleh kita punya apa? K plus 1 sama dengan A kali 3 ditambah 1 ya berarti ya. B kali 5 tambah 1. Tapi kan B-nya 0 ya tadi ya. Ini hilang juga nggak apa-apa kan. Nah, apa yang kita perbuat? 3 buah angka 3-nya ini kita convert ke 2 angka 5. Berarti kan kita punya A dikurang 3 kali 3 ditambah 2 kali 5. Selesai. Jadi yang kita manfaatkan ya itu dari yang sebelumnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait induksi? Nanti ini ya, latihan-latihannya bisa dicoba. Ini lebih banyak latihan tapi prinsipnya sama kayak tadi. Jadi kalau ada yang merasa kesulitan waktu mencoba mengerjakan soal, nanti bisa disampaikan waktu di kelas minggu depan sesuai dengan jadwal. Jadi ini tadi di mana? Ruangannya saya lupa. Di sini ya, S1103S, Rabu 7.30. Pak, sekali lagi mohon maaf karena agenda penting untuk yang pelatihannya yang di minggu ketiga. Kalau rencana awal sepertinya akan libur semua kan. Jadi nanti penggantinya kita ganti di minggu keempat. Ya, jadi mungkin ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, kalau tidak ada mungkin sementara bisa kita cukupkan. Nanti pas hari Rabu tolong dipersiapkan untuk setiap kelompok. Kan kemarin sudah memilih salah satu, jadi nanti bisa untuk presentasi kan. Terus kemudian untuk hari ini, karena ya sekali lagi seperti yang saya sampaikan, kalau kuliah online full ceramah itu tidak akan efektif. Ya kalau nggak percaya coba aja ikut seminar-seminar itu kan. Jadi andaikan ada yang masih konsentrasi mungkin hanya 1 atau 2 yang online. Jadi kita buat untuk yang pemaparan materi mungkin tidak terlalu panjang ya untuk yang hari ini. Nanti sisanya bisa kita gunakan untuk diskusi lagi. Jadi melanjutkan yang kemarin. Nah, yang didiskusikan ya silahkan boleh melanjutkan yang induksi matematika. Tapi kalau mau mendiskusikan misalkan ini ya, dari PIC-nya misal dari koordinatornya sudah selesai itu, ya bisa lanjut diskusi terkait dengan prinsip inklusi eksklusi. Jadi terkait yang prinsip inklusi eksklusi, ini
kaitannya sebenarnya dari himpunan. Karena ketika kita menghitung suatu objek banyaknya berapa, itu kan berarti sama saja kita menghitung banyaknya anggota dari suatu himpunan. Ya, terlepas nanti ya himpunannya bisa jadi ya objek yang sama dihitung 2 kali, atau seperti himpunan yang kita kenal, objek yang sama dihitung hanya 1 kali. Nah, nanti kalau ada objek yang sama bisa dihitung lebih dari 1 kali, itu yang kita sebut dengan multiset. Tapi itu nanti di belakang. Sekarang kita lihat terlebih dahulu himpunan yang biasa, yang sudah dikenal ya dari semester 1 kemarin. Jadi ketika kita punya 2 buah himpunan, ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita punya gabungan, yang kedua irisan, kita punya selisih dan jumlah langsung. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya himpunan A, ini himpunan A ya misalnya, isinya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kardinalitasnya 5. Terus misalkan kita punya B, isinya adalah 1, 2, 5, 7 misalkan ya. Terus 8. Nah, bisa kita lihat kalau kita gabungkan A dengan B, berarti semua elemen A dan semua elemen B kita tulis dalam satu himpunan yang sama. Berarti isinya apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ya. Itu untuk yang gabungan. Kemudian untuk yang irisan adalah kita ambil elemen-elemen yang ada di kedua himpunan tadi. Berarti di sini kalau A dengan B kita punya apa? 1, 2, dan 5 ya. Karena yang ada di keduanya adalah itu. Dan operasi yang ketiga, kita punya pengurangan. Nah, di sini kita ingin mencari himpunan yang kalau misalkan dia juga merupakan anggotanya si B, kita keluarkan dari si A. Berarti di sini kita punya apa? Jadi 1 itu kan ada di B, 1 dikeluarkan. 2 ada di B, 2 dikeluarkan. 5 juga ada di B, 5 dikeluarkan. Berarti ini tinggal 3 dan 5. Terus yang terakhir adalah A dijumlah langsungkan dengan B. Di sini kita punya apa? A digabung B dikurangi dengan A iris B ya. Berarti artinya ya dari gabungannya ini yang atas dikurangi yang bawahnya ya, A iris B. Jadi 125 kita keluarkan dari A gabung B. Berarti kita punya 3, 4, 7, dan 8. Nah, dari sini kalau kita fokusnya adalah melihat banyak elemennya, berarti kita punya apa? Kita punya kardinalitas A gabung B, itu di sini ada berapa? Kita punya 5 tambah 2 ya, berarti ada 7. Terus di sini kardinalitas A iris B ada 3. Terus kemudian yang A dikurang B ada 2. Terus A dipluskan dengan B, di sini ada 4. Padahal kalau kita lihat yang A-nya sendiri itu ada 5, B-nya sendiri dia ada berapa ini? 5 juga ya. Nah, dari situ kita bisa lihat dengan mudah bahwa kardinalitas dari A gabung B, dia akan sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi dengan kardinalitas A iris B. Ya enggak? Jadi kita punya ini. Terus yang kedua, kita juga punya kardinalitas A kurang B, dia akan sama dengan kardinalitas A dikurangi kardinalitas A iris B. Ya kan? Karena yang A kurang B itu kan 2. Terus A-nya 5, A iris B 3 kan? 5 kurang 3 kan pas kan? Nah, sekarang yang A O plus B ini sama dengan apa kira-kira? Ada yang tahu? Dia kan sama dengan 4 ya. Kita hubungkan dengan himpunan yang lain. Jadi apa itu?
permisi Pak, apakah A gabung B dikurangi A iris B? Oke. Kardinalitas dari A gabung B dikurangi A iris B ya. Betul ya? Karena kan tadi dari pembentukannya kan sudah sangat jelas. Jadi ya terima kasih sekali. Ini bagus ya. Jadi langsung bisa menangkap maknanya. Jadi pada intinya nanti di topik pembahasan ini fokus kita itu bukan di isi himpunannya, fokus kita bukan di elemennya itu bentuknya seperti apa, tapi fokus kita adalah banyak elemen di himpunan tersebut ada berapa. Jadi kita berharap ketika kita menghitung, ya kan, ya contohnya di sini kan A gabung B, itu kan ada elemennya si A, elemennya si B, mungkin ada yang sama ya. Nah, bagaimana cara memastikan supaya kalau ada yang elemen yang sama itu tidak terhitung 2 kali. Dan juga untuk memastikan kalau misalkan kita punya suatu elemen, kita gabung, kita iris tuh kan, memastikan semuanya itu sudah kita hitung. Jadi memastikan untuk tidak double counting, juga kita memastikan untuk ya semuanya itu sudah terhitung menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Jadi prinsip utamanya sebetulnya kembali ke himpunan. Jadi ini secara umum ya, nanti bisa ditunjukkan. Dan beberapa sifat ini saya rasa cukup jelas ya. Karena yang pertama itu kardinalitas A gabung B, tadi kan yang kardinalis A tambah B dikurangi dengan kardinalitas A iris B. Makanya di sini kita punya tandanya kurang dari sama dengan. Kalau pengen sama dengan, ya berarti dia nanti yang A tambah yang B kurang A iris B. Dan seterusnya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, contohnya misalkan di sini. Kita punya 12 buku, 6 buku itu novel, 7 buku diterbitkan 1984. Dan 3 buku itu novel terbit tahun 1984 ya. Jadi berarti kalau kita gambarkan, nah di sini kita punya 2 buah himpunan. Ini yang novel, yang terbit 1984 ya. Kan di sini kita punya ada 3 yang diterbitkan 1984 dan juga novel. Nah berarti novel yang tidak diterbitkan tahun 1984 ada berapa? Berarti 7 kurang 3, 4. Ini 6 ya tadi ya. 6 kurang 3 ya, 3. Di sini 4. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak buku dia bukan novel tidak terbit tahun 1984. Berarti kan yang di luar. Artinya kita punya 12 dikurangi dengan ya yang di dalam tadi. Berarti kan kurang 3, kurang 3, kurang 4. Jadi kita punya dia akan sama dengan 2. Nah, ini akan sangat berguna untuk ya nanti ketika kalkulasinya dia sudah lebih rumit. Kalau ini kan masih sederhana, kita bisa gambarkan. Tapi kalau misalkan ya bayangkan himpunannya itu yang kita otak-atik ya, misal ada 5 buah himpunan, ya tentunya tidak menjamin kita selalu bisa gambar kayak gini. Nah, jadi kita butuh suatu metode supaya bisa menghitung dengan lebih baiknya. Ya, ini sudah relatif mudah. Ini ada penjelasannya. Ini juga relatif mudah. Nah, kemudian alatnya tadi untuk kira-kira apa tuh kan? Untuk yang kasus himpunannya dia lebih banyak. Jadi kita punya prinsip ya ada yang dimasukkan, ya kan? Kalau dia hilang dan dia butuh dihitung, berarti kan kita perlu masukkan lagi. Tapi kalau dia sudah dihitung, ternyata double, ya kita perlu keluarkan. Jadi logikanya, kalau kita punya 3 buah himpunan dulu ya, biar lebih mudah. Ya kan? Nah, ketika kita punya 3 himpunan, ini A, ini B, ini C. Kalau kita menghitung,
kardinalitas dari A gabung B gabung C, ya kan? Ketika kita hitung yang ini, yang A ditambah yang B ditambah yang C, yang jadi masalah apa di situ? Kita punya yang bagian ini ya, yang bagian sini, 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 ya kan? Dia kehitung 2 kali, ya enggak? Karena pas kita menghitung yang di kardinalitas A, dia kehitung lagi di kardinalitas B ya. Jadi A iris B itu kehitung 2 kali. Ketika kita menghitung ya B iris C, B A iris C itu kan, dia juga kehitung 2 kali. Maka dari itu kita harus kurangi dengan A iris B, A iris C, dan B iris C. Karena masing-masingnya dia kehitung 2 kali. Tapi yang jadi masalah adalah kita lihat yang bagian tengah ya. Jadi ini sudah kita hilangkan 1 ya. Berarti ini kehitung sekali, ini kehitung sekali, ini kehitung sekali. Kelihatannya aman. Tapi yang jadi masalah adalah ketika masing-masing tadi kita hilangkan, yang tengah ini kan hilang juga 3 kali. Ya enggak? Padahal kita menghitung di ini yang di A plus B plus C hanya ya berapa kali? 2 kali ya. Jadi yang di sini kalau kita kurangkan toh, yang di tengah ini jadi nggak kehitung lagi. Nah makanya untuk supaya yang si tengah ini juga ikutan terhitung, kita perlu tambahkan dengan A iris B iris C. Nah, untuk kasus 3, kita peroleh seperti ini. Nah, secara umum bagaimana? Ya sudah, kita punya yang atas ini. Jadi penjelasannya adalah ketika kita punya di sini dari A1 sampai AR ya. Nah, kita ya jumlahkan masing-masingnya kan. A1, A2 kardinalitasnya berapa. Tapi habis itu yang bagian irisannya kan ada yang hilang. Ada yang kedouble. Makanya kita kurangkan dengan yang irisan 22. Cuma ketika irisan yang 22 ini, AIAJ ini, kita hilangkan, nah ada yang benar-benar hilang. Bukan? Karena ya ada yang irisan 3 itu terhitung di sana tuh kan. Terus di minus kan nanti dia nggak jadi kehitung. Makanya kita tambahkan. Dan seterusnya tuh kan. Jadi ini plus minus plus minus plus minus. Yang 22, terus yang 33, yang 44, dan seterusnya sampai ini irisan semuanya. Ini untuk yang prinsip inklusi eksklusi. Jadi sebagai contoh di sini saya ambilkan dari soal ujian, jadi tahun 2020 ya. Misalkan kita ingin mencari banyaknya bilangan bulat di antara 1 sampai 2020 dan dia dimasukkan, makanya di sini ada sama dengannya. Jadi 1 dan 2020 itu masuk, yang tidak habis dibagi 4, 5, 6, dan 9. Nah, kita mencarinya adalah yang tidak habis dibagi semuanya itu. Kemudian kita definisikan himpunan ini. Jadi bisa dilihat A itu adalah ya himpunan semua bilangan bulat dengan yang kita inginkan tadi, X-nya lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2020, di mana dia habis dibagi 4. Yang B itu yang habis dibagi 5, yang C habis dibagi 6, dan yang D itu habis dibagi 9. Berarti yang mau kita hitung apa sebenarnya? Kan kata-katanya tidak habis dibagi. Berarti artinya kalau kita punya himpunan ini, kita punya A, kita punya B, kita punya C, kita punya D. Ini A, ini B, ini C, ini D ya. Terus kita punya semestanya, ya kan? Atau di luar lah, biar ini ya, kelihatan ya. Jadi di luar gini. Nah, kita pengen menghitung yang di luarnya ya. Ya enggak? Jadi kita mencari gabungannya ini semuanya dulu.
Nah, kemudian semestanya kan berarti ini ya, S-nya adalah semua himpunan bilangan bulat yang dia kurang lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2020. Nah, berarti yang mau kita cari adalah ini, dikurang dengan A gabung B, gabung C, gabung D. Nah, untuk yang mencari yang di sini kan mudah. Karena 1 sampai 2020, berarti ini pasti sama dengan 2020. Tinggal bagaimana mencari yang belakang. Nah, yang mencari yang belakang itu kita gunakan prinsip inklusi eksklusi. Jadi kita cari kardinalitas dari masing-masingnya. Nah, ini ada yang tahu nggak kenapa kok kardinalitas A-nya itu jadi floor dari 2020 dibagi 4. Kenapa? Ini kan kalau kita hitung apa? Kan isinya kan 4, ya enggak? 8, 12, 16, 20, dan seterusnya kan. Sampai terakhir berarti yang habis dibagi 4 berapa? 2020 ya. Jadi bisa kita lihat setiap 4 buah bilangan 1 sampai 4 kan, yang kita ambil cuma 1. 1 sampai 8 dia jadi 2. 1 sampai 12 dia jadi 3. Nah, makanya kita perlu yaitu setiap 4 bilangan hanya 1 yang ada tuh kan. Dan dia harus pas 4 tuh kan, baru bisa dapat 1. Makanya kita ambil floor-nya ya. Jadi kalau ada yang masih bingung ya, floor itu adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari bilangan tersebut. Jadi bahasa mudahnya adalah kita bulatkan ke bawah. Oke, jadi di sini kita punya kardinalitas A-nya, B-nya, C-nya, dan D-nya. Terus dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung kardinalitas dari A iris B ya. A iris C, A iris D, dan seterusnya. Sampai yang terakhir di sini. Nah, ini kenapa kok A iris B itu jadi ini dibagi 20? Karena kalau kita lihat A dan B ya, dia habis dibagi 4 sekaligus habis dibagi 5 kan. Kalau A iris B kan, ya enggak? Berarti kan kita punya ini X anggota Z lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2020, di mana apa? Habis dibagi 4 sekaligus habis dibagi 5. Berarti ya sudah, dia pasti kelipatan 20 KPK-nya kan berarti ya. Jadi makanya di sini pembaginya 20. Kita ambil KPK. Dan ini kalau kita hitung semua jadi 11. Jadi 11. Itu yang irisannya ya, yang gabungannya ya. Jadi yang bagian sini tadi, yang belakang tadi, yang mau kita cari, ternyata 1032. Jadi kita peroleh hasil akhirnya 988. Jadi itu untuk yang prinsip inklusi eksklusi. Intinya adalah kita ketika menghitung, jangan sampai ngitung 2 kali objek yang sama. Makanya kita exclude tadi. Tapi ya kalau misalkan kita keluarkannya terlalu banyak, ada yang tidak jadi terhitung. Makanya kita kembalikan lagi. Jadi prinsipnya sebenarnya hanya itu. Jadi memastikan nggak ada yang double counting dan nggak ada yang lupa dihitung. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini beberapa sudah ada ini ya penjelasannya juga kan. Jadi tinggal dilihat saja. Nanti bisa coba dipelajari. Untuk lebih detailnya mungkin nanti pas hari Rabu sama Kamis ya, minggu depan. Karena ketemu langsung kan. Jadi nanti targetnya untuk yang hari Rabu kita presentasi